Perkenalkan, nama saya Pupi Puji Rahayu, NIM T 2019-1210. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat tujuan pembelajaran dan hakikat materi pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, untuk petunjuk, memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, dan menyediakan ukuran atau standar yang digunakan untuk mengukur prestasi peserta didik. Di sini ada beberapa pengertian tujuan pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama ada tokoh Robert F. Major tahun 1962 yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Kemudian ada tokoh Harry Ellington tahun 1984 yang mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil dari belajar. Kemudian ada tokoh Omar Hamalik tahun 2005 yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. Lalu ada tokoh yang bernama Dick and Carey tahun 1985. Dia mengatakan bahwa tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi perlu dianalisis atau menggali keterampilan-keterampilan bawaan yang mengharuskan peserta didik belajar menguasainya, dan langkah-langkah prosedural bawaan yang ada harus diikuti anak didik untuk dapat belajar mata pelajaran tertentu. Kemudian ada tokoh yang bernama Kemp dan David A. Keppel yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Dari pernyataan-pernyataan tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku atau kompetensi yang diharapkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Lalu selanjutnya tentang hakikat materi pembelajaran. Pada hakikatnya, materi pembelajaran adalah materi atau isi kurikulum yang dijabarkan dari kompetensi yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Ada beberapa pengertian materi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut tokoh Suharsini Arikunto yang memandang bahwa materi pembelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, karena bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh siswa. Kemudian ada juga pendapat dari Wina Sanjaya yang mengatakan bahwa materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya pula, jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara evaluasi yang berbeda-beda. Ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran sangat perlu diperhatikan agar sesuai dengan tingkat kompetensinya.
urutan materi pembelajaran juga harus diperhatikan agar pembelajaran yang dilakukan itu menjadi lebih terarah. Terus cara mengajar atau menyampaikan juga perlu diperhatikan secara tepat agar tidak salah mengajarkannya kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamilik Sanim 201912222. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian materi dan tujuan pembelajaran. Perlu diketahui sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas tentang kata kuncinya terlebih dahulu, yakni pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari kata organisasi, yakni merupakan kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama. Di sisi lain juga dijelaskan organisasi ialah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan sistem pengorganisasian bahan ajar atau materi pembelajaran ialah pola atau bentuk penyusunan materi ajar yang akan disampaikan kepada murid, yang mana bahan ajar tersebut memuat serangkaian pokok-pokok pembahasan yang harus ditulis sesuai dengan urutan-urutannya, yang mana harus saling berkaitan satu sama lain. Adapun aspek-aspek yang perlu ditulis dalam penyusunan bahan ajar tersebut, yang pertama relevansi, artinya adanya keterkaitan atau kesesuaian dengan pencapaian kompetensi. Yang kedua ialah konsistensi, artinya yakni adanya hubungan antar komponen yang harus sesuai. Contoh KI3 dan KI4, yakni pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ialah kecukupan, artinya bahan ajar tersebut cukup memadai untuk mencapai tercapainya kompetensi. Adapun yang kedua ialah penjelasan tentang pengorganisasian tujuan pembelajaran. Kaitannya pembahasan yang kedua ialah mengenai pengorganisasian tujuan pembelajaran. Dalam pengorganisasian tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama ialah tujuan instruksional umum dan yang kedua tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah pokok bahasan, yang mana dalam pokok bahasan tersebut ini masih bersifat umum. Adapun yang kedua, tujuan instruksional khusus adalah bentuk lanjutan dari tujuan instruksional umum. Dalam tujuan instruksional khusus ini adalah sasaran belajar. Mengapa demikian? Karena sasaran belajar merupakan pernyataan dari tujuan instruksional khusus yang paling rinci. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitaul Khairia, NIM T2019-1234. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai langkah penyusunan tujuan dan materi pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah, yaitu yang pertama merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dikembangkan. Yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Yang kelima yaitu memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa
mencapai tujuan pembelajaran. Prosedur penyusunan bahan ajar yang pertama yaitu memahami draft kompetensi dasar. Sebenarnya telah dilakukan guru ketika menyusun silabus, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis materi. Yang ketiga, hasil identifikasi kemudian dipetakan dan diorganisasikan sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Yang keempat, bentuk penyajian dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan seperti buku teks, modul, diktat, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menyusun struktur atau kerangka penyajian. Yang keenam, pengkajian terhadap berbagai buku sumber yang akan digunakan. Yang ketujuh, draft bahan ajar harus disesuaikan dengan kerangka dan struktur yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedelapan, draft bahan ajar selanjutnya dilakukan revisi. Yang kesembilan, hasil revisi diuji cobakan dan kemudian direvisi lagi. Dan yang ke-10, pada tahap akhir penilaian, bahan ajar adalah finalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufuril Imam Hamdani, NIM T20191246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menuliskan tujuan dan materi pembelajaran dalam RPP. Dalam hal ini ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, materi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran dalam RPP. Tujuan pembelajaran, suatu item yang harus dirumuskan dalam RPP, harus kongruen dengan tujuan pembelajaran suatu mata pelajaran. Tujuan pembelajaran item tersebut sebenarnya harus sudah jelas, yaitu mengandung 4 unsur. Unsur tersebut adalah audience, behavior, condition, dan degree. Yang pertama, audience. Dalam rumusan tujuan pembelajaran, penting dinyatakan secara jelas siapa yang menjadi sasaran. Yang kedua, behavior, yaitu pengetahuan keterampilan sikap siswa yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, condition, merupakan alat atau bahan, waktu dan lingkungan yang dapat memberi pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam melakukan suatu perilaku yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, degree, yaitu pernyataan yang menunjukkan batas, target, standar, atau kriteria pencapaian dari behavior yang akan dinilai. Poin yang kedua yaitu materi pembelajaran dalam RPP. Materi pembelajaran perlu diidentifikasi berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran. Materi yang harus dipelajari perlu diidentifikasi apakah termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang harus dipelajari, maka akan memudahkan dalam cara membelajarkannya. Karena setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan indikator penilaian yang mungkin berbeda-beda. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.